Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di AAM Channel. Pada hari ini saya akan melanjutkan pembahasan tentang kredit rumah tanpa KPR Bank ya. Ini bagian kedua. Kalau kemarin sudah membahas tentang step-stepnya, pada video kali ini saya akan membahas tentang review kontrak. Jadi untuk membeli rumah, baik itu melalui KPR atau misalkan kredit langsung ke developer ya seperti yang saya lakukan, kontrak ini satu hal yang wajib ya, karena itu dijadikan sebagai acuan dalam pelaksanaan perjanjian kredit seperti itu. Nah, sebelum kita masuk ke materi, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini terus berkembang dan dapat memberikan manfaat kepada banyak orang. Oke, kita mulai saja. Jadi pembahasan terkait masalah review kontrak yang saya lakukan saat melakukan akad jual beli kredit tanpa KPR Bank atau langsung ke developer. Ya, jadi perlu teman-teman ketahui bahwa kontrak itu adalah kesepakatan kedua belah pihak yang mengikat satu sama lain selama masa perjanjian tentunya. Jadi namanya kesepakatan ya tidak boleh ada yang terlalu dominan gitu, harus fair, kontrak itu harus adil. Uh, jadi kita boleh kok untuk mereview dokumen tersebut asal posisinya belum ditandatangan ya atau masih dalam bentuk draft. Nah, setelah kita melakukan review terhadap draft tersebut, boleh loh kita melakukan atau mengajukan namanya keberatan terhadap pasal-pasal yang ada dalam kontrak tersebut. Jadi misalkan ada pasal A yang wah ini kayaknya kok saya dirugikan ya kalau ada pasal ini ya. Nah itu bisa di apa namanya disanggah atau mengajukan keberatan kepada pihak yang lain gitu. Kemudian kontrak ini tadi seperti saya bilang dijadikan sebagai dasar pelaksanaan. Termasuk jika nanti suatu saat ada sengketa, maka kontrak ini yang dipegang karena bukti misalkan itu ya di pengadilan nggak mungkin kita memakai dulu katanya seperti ini, katanya seperti itu gitu kan. Dulu kesepakatannya seperti itu gitu. Mana buktinya, evidensinya mana gitu. Nah, kontrak ini dijadikan sebagai dasar untuk pelaksanaan perjanjian. Kemudian kita berhak kok menanyakan detail satu persatu, maksudnya kata ini apa, kalimat ini apa gitu, yang memiliki makna yang menurut kita masih bias. Misalkan kata-kata denda gitu. Nah, denda ini seperti apa? Persyaratan atau hal-hal yang menyebabkan denda itu apa? Itu perlu kita tanyakan. Dan jika perlu, ya dimasukkan saja dalam klausul kontrak. Tapi kalau pasal-pasalnya sudah jelas gitu ya, maka tidak perlu lagi untuk kita tanyakan. Kemudian jika diperlukan bisa kok kita menambahkan pasal ke dalam kontrak gitu ya yang kita inginkan. Nanti saya kasih contoh, saya menambahkan pasal namanya force majeure ya atau keadaan kahar, di mana biasanya pasal ini bisa dipakai untuk pasal sapu jagat gitu ya. Nanti kita jelaskan di detailnya. Oke, kemudian jika ternyata setelah kita review kita mengajukan revisi dari isi kontrak tersebut ternyata tidak dicapai kesepakatan, selama kita belum menandatangani kontrak tersebut dua belah pihak, boleh kok kita membatalkan draft kontrak tersebut, kan belum legal secara hukum. Oke, kemudian yang terakhir, setelah kita sepakat kontrak tersebut isinya kita pelajari satu-satu sudah oke gitu ya, maka legalkan di notaris. Kenapa? Ya agar kuat secara hukum gitu kan. Ada saksinya, ada orang atau pihak yang berkompeten untuk melakukan pencatatan perjanjian jual beli, yaitu notaris. Oke, kita langsung masuk ke materi. Jadi oke, ini saya masuk ke review kontrak yang saya buat antara saya dengan
si developer ya atau pemilik rumah yang sebelumnya saya juga bahas sedikit di video bagian pertama. Jadi misalkan seperti ini ya, tadi kan kita harus tahu detail dari masing-masing kalimat gitu ya. Misalkan di bagian awal kontrak gitu, di pasal bagian awal. Karena sudah cukup jelas, maka saya tidak ada mengajukan usulan perubahan. Hanya di sini ada pertanyaan gitu ya. Ada pertanyaan harga mana sih yang dipakai dicantumkan, ditanyakan di situ, kemudian si penjual menjawab di bawahnya, dan jangan lupa ya selalu cantumkan kolom untuk paraf di tempat draft tersebut agar nanti kita bisa pakai untuk proses untuk legalitas di notaris. Kemudian ini pasal 1, pasal 2, pasal 4 tidak ada hal yang perlu diusulkan untuk dirubah karena sudah cukup jelas. Paling saya hanya menanyakan terkait beberapa istilah yang mungkin belum pas gitu ya. Saya belum terlalu paham, tapi di dalam klausul kalimatnya sudah jelas, hanya ada beberapa saya butuh penjelasan. Nah, saya ambil contoh untuk di pasal nomor 6 ini yang awalnya tidak ada dalam tidak ada di dalam draft yang diajukan oleh si pemilik rumah, yaitu pasal force majeure yang tadi saya bilang, atau dalam keadaan kahar. Jadi di sini saya tambahkan kira-kira kalimatnya seperti ini. Pasal 6 gitu ya, pasal tambahan atau force majeure. Apabila terjadi force majeure atau keadaan luar biasa, misalkan bencana alam, meninggal dunia, kebangkrutan, yang menyebabkan keterlambatan pembayaran akibat force majeure atau keadaan memaksa, maka akan diambil tindakan sebagai berikut. 1. Pihak kedua atau ahli waris, misalkan saya atau ahli waris saya, istri misalnya gitu ya, akan memberitahukan kondisi yang sebenar-benarnya secara tertulis kepada pihak pertama, maksimal 1 bulan setelah kondisi tersebut terjadi. Misalkan nih, saya bangkrut gitu ya, maka saya atau istri saya akan memberitahukan secara tertulis. Tujuannya apa? Untuk memberitahukan bahwa ada kemungkinan atau mungkin sudah pasti bahwa bulan yang bersangkutan atau bulan depannya saya tidak bisa mencicil cicilan rutinnya gitu ya. Kemudian poin kedua, para pihak menyelesaikan permasalahan secara musyawarah untuk mufakat. Nah, tentu kita tidak ingin langsung ke hal yang lebih jauh ya, mungkin sengketa itu enggak. Karena niatnya di awal kita kan untuk melakukan akad ini kan baik-baik ya, untuk saling menjaga kepentingan kedua belah pihak. Maka harus diselesaikan dengan musyawarah. Nah, yang ketiga, ini yang penting nih. Salah satu pilihan yang dapat diambil adalah pihak kedua atau ahli waris dapat menjual rumah dengan izin sepengetahuan pihak pertama dengan tujuan untuk menggunakan sebagian atau seluruh hasil penjualan tersebut untuk melunasi sisa hutang kepada pihak pertama. Misalkan saya sudah melakukan cicilan 50% dari total total kredit gitu ya. Misalkan kemarin saya sebutkan bahwa nilai rumah saya kalau misalkan kredit 5 tahun itu 330 juta. Saya sudah membayar 150 misalnya seperti itu. Nah, ternyata di tengah jalan saya tidak bisa memenuhi cicilan berikutnya karena suatu hal, keadaan yang force majeure, mungkin bencana alam misalnya gitu ya. Atau seperti sekarang ada pandemi Covid, itu juga bisa termasuk dalam kondisi force majeure. Nah, setelah tadi bersurat, kemudian dimusyawarahkan, nah akhirnya kita boleh kok untuk menjual rumah tersebut, tentu dengan izin si pemilik rumah yang awal ya, atau si developer itu, dengan tujuan hasil penjualannya nanti digunakan sebagian untuk melunasi sisa
kredit, misalkan 150 juta gitu, sisa kreditnya. Padahal hasil dari penjualan rumah tersebut misalkan 200 gitu ya, atau 250. Nah, selisihnya itu adalah haknya kita. Kenapa? Karena begitu kita sudah DP, sebenarnya rumah tersebut itu sudah milik kita. Sudah terjadi kondisi jual beli, sudah DP. Tapi kondisinya belum lunas kreditnya. Maka rumah itu dijual berapapun, itu sudah menjadi hak milik kita. Tetapi kita punya kewajiban untuk membayar hutang kepada developer atau si pemilik rumah tadi. Dengan tadi uang hasil penjualan itu ya. Jadi ini pasal untuk mengantisipasi kondisi sita. Jadi nggak boleh kalau misalkan sudah DP kemudian disita gitu ya. Karena tadi rumahnya udah milik kita walaupun belum lunas. Makanya saya ambil jalan tengah tadi dengan kita menjual rumah, kemudian sisa dari hutang itu kita lunasi dari hasil penjualan. Nah, ini pasal yang saya tambahkan ini, saya meminta pendapat kepada developer atau si pemilik rumah tersebut. Mohon untuk memberikan masukan atas usulan pasal tersebut. Kami mengusulkan hal tersebut untuk mengakomodir kondisi yang di luar kuasa kami. Karena seperti yang saya bilang kemarin, kita tidak tahu loh setahun yang akan datang, 5 tahun yang akan datang, atau mungkin besok kondisi kita seperti apa. Ini kan di luar kuasa kita sebagai pembeli. Padahal namanya hutang piutang itu kan harus dilunasi. Tidak boleh kita mangkir gitu ya dari perjanjian. Makanya saya masukkan kondisi ini. Nah, si penjual memberikan respon, iya kami sepakat dan kaitan dengan force majeure ini akan ditambahkan ke perjanjian jual beli menjadi pasal 7 ayat 2. Nah, ini menarik, mungkin banyak orang yang belum sepenuhnya memanfaatkan kondisi ini ya, kondisi force majeure. Tapi bukan berarti ini untuk niat mangkir ya. Misalkan kondisi sekarang ini ada COVID gitu ya, saya bisa aja untuk mengajukan keringanan cicilan misalnya seperti itu. Karena termasuk keadaan kahar, keadaan yang di luar kendali. Tapi kan sekali lagi tadi di awal saya sudah menjelaskan bahwa tidak ada maksud untuk menunda kewajiban kita. Tapi jika memang ternyata terjadi hal-hal yang di luar kendali, boleh kita mengajukan. Nah, sementara karena masih di dalam kendali kami, gitu dengan izin Allah tentunya, jadi kami tidak mengajukan untuk keringanan cicilan. Oke. Kemudian di pasal 6 ini ada kondisi yang untuk ayat 2 ya. Masalah biaya pembuatan akta waktu saat negosiasi, waktu saat penawaran dan negosiasi dari pihak developer sudah memberitahukan bahwa biaya untuk menotariskan si akad ini menjadi tanggung jawab si developer atau pemilik rumah atau pihak pertama. Tetapi di draftnya kenapa disebutkan menjadi tanggung jawabnya pembeli atau saya sebagai pihak kedua. Nah, di sini saya mengajukan koreksi bahwa biaya pembuatan akta ini, biaya pengurusan balik nama sertifikat dan biaya akta jual beli itu menjadi tanggung jawab si pemilik rumah. Nah, kalau misalkan saya tidak mereview kondisi tersebut, tentu nanti misalkan di akhir perjanjian biaya balik nama dibebankan kepada saya, ya saya tidak bisa menolak karena memang tertulis di kontrak seperti itu, walaupun di awal waktu saya minta penawaran disebutkan bahwa ditanggung oleh si developer. Tapi kan di kontraknya disebutkan saya yang menanggung. Nah, makanya saya bersikukuh untuk mengajukan koreksi atas pasal tersebut. Nah, jadi seperti itu. Kemudian oke, itu sih yang di bawah ini lampiran saja sih. Jadi saya satukan antara draft yang saya ajukan, koreksi-koreksinya, review-reviewnya, pasal tambahannya dilampirkan dengan draft dari si developer atau pemilik rumah tersebut agar
satu dokumen ya agar jadi satu. Nanti pas saat ke notaris bisa dibawa dan kita cocokkan apakah kontrak yang dibuat sudah sesuai atau belum dengan draft yang kita sepakati bersama. Nah, itu mungkin pembahasan untuk video kali ini terkait masalah review kontrak perjanjian jual beli ya secara kredit. Semoga bermanfaat, bisa langsung dipraktekkan, bisa langsung diaplikasikan untuk perjanjian atau transaksi kredit yang teman-teman mau buat seperti itu. Oke, semoga video kali ini memberikan banyak manfaat untuk teman-teman semua. Sekali lagi jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk supaya channel ini terus berkembang dan lebih banyak lagi memberikan manfaat kepada banyak orang. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.